Shalom. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan tentang ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati yang kita ambil natsnya dari Mazmur 50 ayat 7 sampai 15. Mazmur 50 ayat 7 sampai 15. Sudah ketemu? Baik. Saya akan bacakan Mazmur 50 ayat 7 sampai 15. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging dan lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur kepada korban. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Saudara-saudara, ketika kita ke gereja, banyak orang datang ke gereja, cukup hadir setiap minggu, dan mereka sudah merasa menjadi orang Kristen yang baik. Ketika mereka datang ke gereja, mereka bayar atau membawa persembahan kolekte, dan mereka merasa bahwa mereka sudah menjadi orang yang baik, orang Kristen yang baik. Apalagi ketika mereka sudah membayar persepuluhan. Nah, saudara-saudara, kita mau belajar hari ini untuk menjadi orang Kristen yang memiliki ibadah yang sejati, ibadah yang sesungguhnya, ibadah yang diingini oleh Tuhan. Saudara-saudara, di dalam ayat 7 dikatakan di sini, dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Ya. Jadi ayat ini seolah-olah sepertinya Tuhan lagi marah. Dengar, hai umatku, aku mau ngomong nih. Hai Israel, aku mau bersaksi terhadap kamu. Apa itu? Akulah Allahmu. Ya. Ini seperti juga saya sedang marah dengan anak-anak cahaya kemuliaan. Saya punya sekolah cahaya kemuliaan di Sosok. Dan pernah suatu kali saya marah kepada mereka. Hai, dengar kamu anak-anak cahaya kemuliaan. Saya ini ketua yayasan. Saya juga pernah marah sebagai seorang pendeta atau gembala. Ada jemaat saya katakan kepada mereka, dengar, hai jemaat-jemaatku, saya ini gembala kamu. Ya, artinya sebagai ketua yayasan, saya jangan disepelekan. Sebagai gembala, saya jangan disepelekan. Demikian juga pada saat itu Tuhan mau orang-orang Israel tidak menyepelekan Tuhan mereka. Ini berkaitan dengan ibadah. Ayat 8 katakan, ya, mereka membawa korban sembelihan. Tuhan katakan, bukan karena korban sembelihanmu yang kamu bawa ke dalam ibadahmu. Ya. Ayat 9, tidak usah kamu mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Ya.
Atau dengan kata lain, Tuhan mau berkata kepada bangsa Israel, nggak perlu kamu bawa persembahan untuk menyogok saya, supaya dosa-dosamu dihapusi, supaya dosa-dosamu dijauhkan dari Tuhan. Tidak perlu persembahan tersebut. Aku nggak bisa disogok. Atau kamu membawa persembahan supaya aku diberkati. Tidak perlu persembahan tersebut. Aku nggak bisa disogok supaya aku memberkati kamu. Bahkan dikatakan di dalam ayat-ayat selanjutnya 10-13 dikatakan, sebab punyakulah segala binatang hutan. Atau dengan kata lain, Tuhan mau menunjukkan bahwa dunia ini miliknya. Gak perlu kamu bawa hewan-hewan persembahan, atau persembahan uang dan lain sebagainya, untuk supaya membayar dosa-dosamu, atau untuk supaya kamu diberkati, kamu mendapatkan kekayaan. Nah, saudara-saudara, apa yang Tuhan inginkan sesungguhnya dalam kita pergi ke gereja, dalam kita mengadakan ibadah? Di dalam ayat 14 sampai 15, di situ Tuhan menunjukkan apa yang harus kita lakukan dalam melakukan ibadah yang sesungguhnya atau ibadah yang sejati. Ayat 14 dikatakan, persembahkanlah syukur kepadaku, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Hal yang pertama, ketika kita melakukan ibadah yang sejati, yang pertama kita melakukan korban ucapan syukur. Persembahkanlah syukur kita. Ketika naik kelas, saudara-saudara, anak-anak banyak datang ke gurunya, tidak hanya mengucapkan terima kasih, mereka juga membawa persembahan. Ya, tidak cukup dengan terima kasih, mereka ungkapkan syukur mereka. Mereka membawa bingkisan, oleh-oleh untuk guru mereka. Saya pernah menemukan sejumlah uang di sebuah bis di Kuala Lumpur, di mana tidak hanya uang yang cukup banyak, segepok uang rupiah, termasuk di situ juga ada uang ringgit yang cukup banyak nominalnya. Lalu bukan hanya uang, tetapi juga ada paspor. Cukup banyak paspor di situ. Ternyata itu milik dari sebuah keluarga, di mana mereka naik bis, uang dan paspor itu tertinggal di bis. Lalu saya berusaha untuk menemukan siapa pemiliknya. Saya lihat ada tiket Garuda di situ. Saya coba menghubungi Garuda untuk mengetahui siapa sesungguhnya orang tersebut. Akhirnya saya menemukan alamat dan nomor teleponnya. Lalu kemudian saya telepon orang tersebut, dan orang itu berhasil menemukan kembali uang dan paspor yang dia miliki. Saudara-saudara, orang itu berterima kasih dengan saya. Tidak hanya mengucapkan terima kasih Pak, terima kasih, tetapi juga dia katakan, Pak, paspor saya ambil, tetapi uang yang ada ini Bapak boleh ambil, silakan. Ini ungkapan syukur saya kepada Bapak. Nah, saudara-saudara, Tuhan sudah menyelamatkan kehidupan kita. Kita tidak lagi diperhitungkan dosa-dosa kita, dosa masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Tuhan sudah tidak anggap lagi, karena kita sudah dilahirkan baru sebagai anak-anak Allah yang tidak terikat dosa. Bahkan Tuhan sudah sediakan kekekalan, kehidupan kekal buat kehidupan kita. Bayangkan saudara-saudara, orang berusaha untuk menerima kehidupan kekal, untuk mendapatkan surga, tetapi oleh anugerah Tuhan kita sudah diselamatkan oleh Tuhan dari kematian, saudara-saudara. Dan bahkan kita akan menerima kehidupan kekal. Kita dijadikan anak-anak Allah. Inilah kehidupan kita, saudara-saudara. Bayangkan saudara-saudara,
Saya percaya kalau kita mengerti makna keselamatan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, tidak cukup kita hanya berkata Tuhan terima kasih atau menyanyi Tuhan terima kasih. Tetapi saya percaya kolekte saudara, persembahan saudara, persepuluhan saudara, ini adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Tidak cukup. Tuhanlah pemilik dunia ini. Tuhan sudah cukup banyak uang. Dia tidak perlu uang karena Dia pemilik segala-galanya. Saudara-saudara, uang yang kita berikan adalah bagian kecil dari ungkapan syukur kita. Apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Kehidupan kita, trust kita kepada Tuhan, tenaga kita, talenta kita, fokus kepada Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita? Ya, kita tidak harus menjadi pendeta, kita tidak harus menjadi hamba Tuhan. Tapi yang Tuhan inginkan ketika Yesus naik ke surga, Dia berkata, pergi, jadikan semua bangsa murid-muridku. Beritakan Injil, amanat agung. Ini harus disampaikan kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan mereka. Inilah tugas kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Inilah persembahan syukur kita di dalam ibadah yang sejati. Yang kedua, Tuhan katakan, bayarlah nazarmu. Ya. Yang kedua, bayarlah nazarmu. Apa artinya bayar nazar? Kita tidak pernah bernazar kepada Tuhan untuk menjadi seorang pendeta, untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi seorang misionaris di pedalaman. Bayar nazar artinya sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan, fokus untuk Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Kita membayar nazar kita dengan cara meninggalkan dosa-dosa kita. Ketika Tuhan memanggil murid-muridnya, penjala ikan dirubah menjadi penjala manusia. Sakius meninggalkan kehidupan yang lama sebagai pemungut cukai, dan bahkan dia berani berkata, apabila ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Setengah dari miliknya diberikan kepada orang miskin, dan dia ikut Yesus. Totalitas ikut Tuhan, fokus kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan sanggup bertindak untuk kita. Inilah nazar kita, saudara-saudara. Dan yang terakhir, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Yang pertama, persembahkan syukur. Yang kedua, membayar nazar kita. Dan yang ketiga, ayat 15 dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Pada waktu ada kesesakan, pada waktu ada pencobaan, pada waktu ada penderitaan, pada waktu ada bencana di dalam kehidupan, berserulah kepada Tuhan. Inilah ibadah kita sejati. Bukan mencari masker, bukan mencari disinfektan, ya, untuk terhindar dari bencana ini, untuk menghindar dari bencana COVID ini. Kita berseru kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5 katakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan bertindak. Berseru artinya apa, saudara? Kita berdoa, kita bersyafaat kepada Tuhan. Inilah ibadah kita yang sejati. Kita mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita.
haus akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan perkatakan dalam situasi seperti ini. Dalam waktu kesesakan kita ingat Tuhan. Dalam waktu kesesakan kita mencari Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dan inilah ibadah sejati kita, saudara-saudara. Apa hasilnya? Ketika kita mempersembahkan syukur kita, ketika kita membayar nazar kita, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan kontrak kepada kita. Dia berkata, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Wow. Ketika ketiga hal ini kita lakukan dalam kehidupan kita, Tuhan janji dalam kontraknya, aku akan meluputkan engkau. Dan ketika kita melakukan ini, saudara-saudara, bukan hanya kita terluput dari bencana, bukan hanya kita terluput dari kesesakan, tetapi dikatakan engkau, kita semua yang sudah mempersembahkan persembahan syukur, membayar dasar, berseru kepada Tuhan dalam ibadah kita yang sejati, maka tindakan kita ini adalah tindakan yang memuliakan Tuhan. Karena kita akan memamerkan kepada dunia bahwa Tuhan itu sanggup diandalkan oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, inilah ibadah sejati kita. Tuhan memberkati. Shalom.